Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmadatul Rizky Fadilah dengan NIM B1B1220242. Jadi di sini tujuan saya ingin memberikan penjelasan mengenai manajemen konflik. Nah, manajemen konflik ini dosen pengampu saya ada Bapak Fajar Alan Syahrir, MSI. Mohon izin Pak, eh, langsung saja teman-teman ya semuanya masuk ke materinya. Nah, teman-teman pada tahu nggak apa itu pengertian konflik? Jadi, konflik ini terbagi menjadi dua, ada konflik organisasi dan konflik antar lembaga pemerintahan. Nah, konflik organisasi ialah suatu kondisi tidak kesepakatan atau pertentangan antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Nah, hal ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan, tujuan, nilai atau persepsi. Nah, konflik ini juga ada yang bersifat positif atau konstruktif jika ia mendorong inovasi dan perbaikan. Nah, ada juga yang menyebabkan negatif atau destruktif jika konflik ini menghambat kerjasama atau produktivitas. Nah, bisa dimengerti nggak teman-teman? Itu konflik organisasi. Jadi yang perbedaan dengan konflik antar lembaga pemerintahan, nah konflik ini juga terbagi menjadi dua. Ada konflik vertikal dan konflik horizontal. Jadi konflik vertikal antar lembaga pemerintahan ini yaitu terjadi ketika ada ketidaksepakatan atau pertentangan antara lembaga-lembaga pemerintahan atau instansi pemerintahan yang berada pada jenjang atau tingkat yang berbeda. Tingkatnya seperti atas atau pusat atau daerah. Nah, itu contoh di vertikal. Eh, contoh contoh lain biasanya muncul karena perbedaan dalam kebijakan, perbedaan dalam peraturan, pembagian wewenang atau pelaksanaan program yang tidak sejalan. Nah, itu untuk konflik antar lembaga pemerintahan yang vertikal. Selanjutnya ada konflik antar lembaga pemerintahan yang horizontal, yang artinya konflik ini terjadi antara lembaga-lembaga pemerintahan yang berada pada level atau tingkatan yang sama. Misalnya antar kementerian di tingkat pusat atau antar pemerintah daerah pada tingkat provinsi atau kabupaten. Nah, konflik horizontal ini sering disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan, perebutan sumber daya, atau kurangnya koordinasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Nah, itu untuk pendahuluan kita mengenai pengertian konflik. Selanjutnya, saya mengambil isu tentang ada putusan MK soal syarat usia capres dan cawapres. Nah, konflik ini dia eh, Mahkamah Konstitusi dan KPU. Jadi, dalam proses menuju pemilu 2024 kemarin, publik Indonesia ini dihadapkan pada konflik antar lembaga tingkat lembaga tinggi negara, yaitu antara Mahkamah Konstitusi dan KPU. Konflik ini muncul setelah MK mengeluarkan putusan nomor 90 garing PUU garing 21 garing 2023 yang memperbolehkan seseorang berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden dengan dengan alasan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan inilah yang dinilai sangat kontroversial karena membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka atau Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden Joko Widodo untuk maju sebagai calon wakil presiden. Nah, yang memperkeruh situasi adalah fakta bahwa Ketua MK saat itu yang bernama Anwar Usman merupakan paman dari Gibran. Meskipun seharusnya mengundurkan diri dari perkara tersebut, dia tetap ikut dalam pengambilan keputusan. Hal ini memunculkan tuduhan konflik kepentingan. Jadi Majelis Kehormatan MK ini kemudian menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK dengan tidak hormat. Jadi di sisi lain, KPU sebagai penyelenggara pemilu langsung menindaklanjuti putusan MK tersebut tanpa melakukan penafsiran hukum lebih lanjut atau menunggu tafsir resmi dan menetapkan Gibran sebagai cawapres. Nah, hal inilah yang mendapat teguran keras dari DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
karena dianggap kurang hati-hati dan melanggar prinsip profesionalitas serta integritas penyelenggara pemilu. Nah, itu untuk pendahuluan konfliknya. Jadi konflik antara MK dan KPU ini tergolong konflik horizontal karena konflik yang terjadi antara lembaga negara yang berada di posisi sejajar dan tidak memiliki hubungan struktural atau bukan atasan atau bawahan. Jadi meskipun memiliki fungsi dan peran yang berbeda, keduanya adalah lembaga independen yang seharusnya bekerja secara profesional dan tidak saling tumpang tindih atau memaksakan kewenangannya. Nah, kenapa bukan konflik yang vertikal? Ya karena konflik vertikal itu terjadi antara pihak yang memiliki hubungan struktural, seperti antara pemerintah pusat dan daerah, atau atasan dan bawahan. Nah, dalam kasus ini tidak ada hubungan struktural antara MK dan KPU, sehingga tidak termasuk konflik vertikal. Nah, kita analisis faktor penyebab konflik tersebut antara MK dan KPU ini. Yang pertama, adanya lemahnya etika kelembagaan. Jadi, ketua MK saat itu yaitu Anwar Usman merupakan paman dari Gibran. Nah, ia tidak mengundurkan diri dari proses sidang yang menyangkut keponakannya sehingga memunculkan tuduhan nepotisme dan pelanggaran etika berat. Nah, yang kedua ada penafsiran hukum yang terburu-buru oleh KPU. Jadi KPU ini langsung menindaklanjuti putusan MK dan menetapkan Gibran sebagai cawapres tanpa menunggu tafsir resmi atau panduan dari MK. Jadi seperti ada kerjasama lah antara Mahkamah Konstitusi dan KPU. Yang ketiga ada ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Jadi pengaruh politik atau lembaga-lembaga negara independen ini seperti MK dan KPU berfungsi secara sejajar. Namun dalam praktiknya, tidak ada mekanisme pengawasan lintas lembaga yang efektif untuk mencegah pelanggaran prosedural atau etika. Nah, inilah yang membuat ketidakseimbangan kekuasaan. Yang keempat, ada pengaruh politik dan dinasti kekuasaan. Nah, ini dinasti kekuasaan. Jadi kuatnya pengaruh politik dari pihak eksekutif, dalam hal ini Presiden Joko Widodo sebagai ayahnya dari Gibran, menimbulkan sinyal bahwa lembaga-lembaga negara tidak bebas dari tekanan politik. Dan munculnya praktik dinasti politik ini menciptakan ketegangan dalam sistem demokrasi yang seharusnya demokrasi kita ini menjunjung meritokrasi dan kesetaraan. Jadi demokrasi kita ini seperti turun-temurun lah dibuat Joko Widodo karena dinasti politik. Yang kelima ada kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Nah, hal inilah yang memperparah dengan minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Nah, itu untuk faktor dari penyebab terjadinya konflik ini. Nah, apa sih dampak yang terhadap tata kelola pemerintahan terhadap kasus ini? Yang pertama, pastinya menurunnya kepercayaan terhadap lembaga negara. Jadi ketika MK dianggap berpihak karena konflik kepentingan dan KPU dianggap independen, publik kehilangan kepercayaan terhadap institusi-institusi kunci dalam demokrasi. Hal ini memperlemah legitimasi pemerintahan dan sistem pemilu. Nah, yang kedua ada pemunduran demokrasi dan meritokrasi. Jadi dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yaitu dinasti politik ini semakin terlihat dominan. Hal ini bertentangan dengan prinsip meritokrasi, di mana posisi publik itu seharusnya diraih berdasarkan kemampuan, bukan koneksi kekuasaan. Yang ketiga adalah pelemahan sistem checks and balance. Jadi idealnya lembaga-lembaga negara ini saling mengawasi. Namun dalam kasus ini tidak ada mekanisme satupun yang efektif untuk membatasi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh MK dan KPU. Nah, itulah menjadi lemah sistem checks and balance. Nah, yang keempat ada tergerusnya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tidak adanya keterbukaan dalam pengambilan keputusan seperti penafsiran keputusan dapat mengurangi transparansi. Jadi lembaga negara seolah bekerja tanpa pengawasan dan tanggung jawab terhadap publik. Nah, yang kelima teman-teman, potensi ketidakstabilan politik dan sosial. Jadi
Ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga negara bisa memicu protes sosial dan polarisasi politik yang mengganggu jalannya pemerintahan secara umum. Nah, inilah dampak dari konflik MK dan KPU ini terhadap tata kelola pemerintahan. Selanjutnya ada solusi dan strategi penyelesaian konflik tersebut. Nah, ini menurut pandangan saya ya, gagasan saya sendiri, yaitu konflik antara Mahkamah Konstitusi dan KPU ini, seperti yang terjadi pada pemilu 2004, seharusnya dapat dicegah melalui beberapa langkah dan strategis. Nah, yang pertama, ada pentingnya untuk memperkuat integritas dan etika lembaga negara dengan menerapkan aturan yang lebih tegas terhadap potensi konflik kepentingan, khususnya bagi pejabat tinggi seperti hakim konstitusi. Kedua, saya menilai perlunya ada lembaga independen atau forum resmi yang dapat menafsirkan putusan MK secara objektif. Nah, hal ini guna untuk tidak terjadi multitafsir yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Di samping itu juga, transparansi dalam proses pengambilan keputusan ini sangat penting. Seperti KPU dan MK itu harus sangat ditingkatkan. Salah satunya melalui publikasi yang terbuka kepada masyarakat. Nah, menurut saya juga, reformasi kelembagaan juga tidak kalah penting. Karena reformasi kelembagaan ini sangat penting. Nah, yang terakhir ada evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme kerja dan sistem rekrutmen di kedua lembaga tersebut. Lembaga, kedua lembaga tersebut harus dilakukan untuk mencegah berulangnya kasus serupa. Selain itu, menurut saya meningkatkan kesadaran politik masyarakat juga penting agar publik dapat lebih kritis dalam berpikir dan berperan aktif sebagai pengawas jalannya demokrasi. Jadi masyarakat masyarakat itu sangat berperan penting dengan jalannya demokrasi. Nah, yang terakhir dengan strategi-strategi ini, saya percaya tata kelola pemerintahan akan menjadi lebih sehat, adil, dan demokratis. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila saya ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.